Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan membacanya, Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, pada bagian yang keempat ini kita akan melihat salah satu hal sifat karakter yang akan muncul di dalam kehidupan manusia akhir zaman adalah menyombongkan diri, saudara ya. Kalau kita berpikir dan kita membaca, melihat definisi dari kata sombong ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, diberi arti bahwa seseorang itu memberi nilai lebih kepada dirinya sendiri. Ya, itu yang dikatakan dengan sombong. Jadi orang itu memberi nilai lebih kepada dirinya sendiri. Berkaitan dengan sombong ini, kalau kita perhatikan pemahaman Alkitab tidak sesederhana apa yang dikatakan oleh Kamus Bahasa Indonesia ini. Karena kalau kita berpikir dan kita belajar tentang sebuah kesombongan, saudara, maka sebenarnya kesombongan itu bermuara di dalam hati, ya. Di dalam hati, kemudian seringkali diekspresikan lewat perkataan dan perbuatan seseorang. Sehingga dengan memperhatikan apa yang dikatakan orang, memperhatikan apa yang diperbuat oleh seseorang, terkadang ada sebuah kesimpulan yang kita katakan orang itu sombong sekali. Ya, saudara, kesombongan ini bisa nampak jelas dan dapat dinilai, tetapi tidak selalu seperti itu. Ya, kesombongan itu terkadang tersembunyi di dalam hati seseorang dan tidak disadari oleh baik orang yang melakukan kesombongan itu maupun orang lain. Nah, saudara, kesombongan itu bisa kita sadari, tetapi kadang seseorang itu tidak sadar bahwa dirinya sudah ada di dalam kesombongan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, maka kita menemukan bahwa kesombongan ini merupakan dosa pertama dan tertua yang berakibat fatal dan menghancurkan kehidupan seseorang. Nah, dosa tertua, dosa yang pertama kali terjadi itu adalah kesombongan. Nah, kita membaca di dalam Alkitab bagaimana Lucifer, saudara, itu jatuh di dalam dosa. Lucifer jatuh di dalam pemberontakan kepada Allah. Itu diawali dari sikap kesombongan dirinya. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa ada 3 malaikat utama, ya, Lucifer, Gabriel, dan satu Mikael, saudara, ya. Kalau Lucifer ini adalah kelompok yang bertugas, saudara, untuk menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Nah, kita membaca dan kita belajar Alkitab, maka kita menemukan bahwa ketika Lucifer itu menjadi kuat, banyak roh-roh yang ikut kepada dia, maka dia melakukan pemberontakan, dan yang pertama kali dilakukan adalah dia tidak mau tunduk taat kepada aturan Tuhan, dan dia melawan Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan Lucifer itu kemudian dicampakkan ke bumi, jatuh, dan kemudian menyeret berbagai macam roh-roh itu yang disebut roh-roh kuasa-kuasa kegelapan di udara ini. Dan kemudian kalau kita sebut si Lucifer itu ya si setan. Itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa kesombongan ini banyak menghancurkan kehidupan orang. Nah, kita membaca juga di dalam kitab Daniel, kita menemukan seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Ya, karena kesombongannya juga, kemudian oleh Tuhan dihukum, dia menjadi orang, tetapi makanannya rumput, dia hidup seperti binatang, dan kemudian selama 7 tahun dia mengalami kehidupannya seperti itu. Dan kemudian dia sadar dan dia merendahkan diri, dia minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memulihkan kehidupannya. Nah, kita membaca di Alkitab ini banyak sekali, saudara,
orang-orang yang hidup di dalam kesombongan dan kemudian dia menikmati, mengalami apa akibat dari kehidupan yang sombong tersebut. Itu sebabnya Paulus di dalam ayat ini memberikan sebuah daftar, dan salah satu yang akan muncul di akhir zaman itu yang perlu diwaspadai adalah yang namanya dosa kesombongan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kadang kesombongan itu kita sadari, tetapi terkadang juga kita tidak menyadari bahwa kita sudah berada di dalam sikap hati yang penuh dengan kesombongan. Kita perlu mewaspadai ini, saudara, karena apa? Kalau kita juga termasuk kepada orang-orang yang sombong, maka tidak menutup kemungkinan kehidupan kita pun juga alami seperti para tokoh yang ada di Alkitab ini. Salah satu hal, saudara, salah satu orang yang kita lihat hanya karena menghitung jumlah pasukannya saja Tuhan marah itu Daud. Apa salahnya sih cacah jiwa ya, kalau kita perhatikan, apa salahnya Daud menghitung pasukannya, menghitung rakyatnya. Tetapi ternyata kalau saya pelajari, kenapa Tuhan marah dengan dia? Karena di dalam hati Daud sudah timbul sebuah kebanggaan diri, timbul sebuah keangkuhan bahwa dirinya kuat, dirinya hebat, dirinya luar biasa, dirinya lebih dari para raja dimanapun, dan itu yang menodai hatinya, saudara. Nah, hal seperti itu yang dilihat oleh Tuhan, dan kemudian Daud dan rakyatnya harus menerima akibat dari yang namanya kesombongan. Nah, saudara, di dunia nyata pun kita menemukan bahwa orang-orang yang sombong itu juga akibatnya sangat fatal ya. Contohnya, saudara, kalau saudara pernah nonton film Titanic, ya pasti semua, hampir semua itu ketika ditanya insinyur yang membuat itu, dia cuma komentar begini, inilah kapal tercanggih, kapal yang luar biasa, kapal yang kuat, kapal yang termegah, termewah ya. Kesimpulannya kan begitu, bahwa tidak mungkin bisa ditenggelamkan bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ya, saudara, hati-hati dengan perkataan itu ya. Dan ternyata kapal Titanic itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Nah, saya membaca, saudara, John Lennon, salah satu personel dari The Beatles, saudara. Nah, itu ketika grup ini menjadi terkenal, grup ini menjadi besar, semua orang bersorak-sorai, semua orang mengeluh-elukan dan mengagung-agungkannya, maka di dalam salah satu wawancara John Lennon itu ditanya bagaimana pendapat Anda tentang kesuksesan Anda. Maka dia katakan, sekarang kami ini lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak ada apa-apanya. Nah, saudara, ungkapan kesombongan itu kalau kita perhatikan membuat grup ini beberapa waktu kemudian itu mengalami kehancuran yang luar biasa. Ya, satu dengan yang lain berantem dan lain sebagainya, dan tidak pernah disatukan. Dan itu hanya membuat sejarah sampai hari ini. Dan kita membaca sejarahnya bahwa John Lennon ini pun akhirnya kan mati ditembak oleh penggemarnya sendiri. Nah, kita juga melihat, kalau saya memperhatikan tentang kesombongan ini, mungkin ini akan menjadi refleksi buat kita. Seperti Muhammad Ali juga begitu ya. Muhammad Ali ketika dia berlatih tinju itu, saudara, dia itu petinju legendaris yang terkenal dengan jabnya ya. Jabnya itu cepat sekali ya. Nah, ketika dia latihan, saudara, saking sombongnya dia ketika diwawancara, perhatikan, syutinglah, lihatlah saya, jab saya ini lebih cepat. Tuhan saja tidak bisa melihat kecepatan jab saya. Nah, saudara, ungkapan-ungkapan kesombongan seperti ini secara mungkin sepertinya tidak disadari. Kemungkinan cuma kelakar, kemungkinan cuma candaan. Tetapi saudara, di balik itu semua, hatinya sudah ternodai, kemudian muncul sebuah kesombongan, dan itu ditentang oleh Tuhan. Nah, coba kita membaca dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Amsal pasal 16 ayat yang kelima, ayat itu berkata demikian, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara, maka ayat-ayat ini menggenapi sejarah dari awal manusia, bahkan sebelum manusia ada, Lucifer, sampai hari ini,
bahwa yang namanya kesombongan itu tidak akan pernah membuahkan sesuatu yang baik. Yang namanya kesombongan itu akan berakhir dengan sebuah kehancuran. Yang namanya dengan kesombongan itu sebuah bentuk penentangan terhadap Tuhan. Dan kalau kita berkata bahwa seseorang itu sudah ditentang oleh Allah, maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar hal ini dan kemudian menetralisir hati kita supaya tidak muncul sebuah kesombongan yang dimulai dari sikap hati kita, kemudian seringkali kita ekspresikan baik lewat perkataan maupun tindakan kita. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata ini memang sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan. Kita sendiri dikatakan orang sombong juga tidak enak. Dan kalau kita melihat orang itu kita nilai sombong juga sangat tidak enak. Nah, saudara, untuk mewaspadai hal seperti itu, maka kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengajak saudara membuka Injil Lukas pasal 18. Kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa salah satu ciri orang yang sombong itu adalah menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kita mengerti bahwa orang Farisi ini adalah ahli agama, mengerti kebenaran firman Allah, dan dia melakukannya dengan taat, dengan teliti, sedapat mungkin tidak satupun itu terlewatkan. Sementara kalau kita belajar pemungut cukai, itu adalah orang yang memungut pajak untuk pemerintah Roma. Dan biasanya pemungut cukai itu disamakan dengan pengkhianat bangsa. Nah, pemungut cukai itu biasanya, saudara, kalau memungut cukai atau pajak di pasar atau dan lain sebagainya, maka disertai dengan kekerasan, disertai dengan paksaan. Sehingga kalau di Israel, pemungut cukai itu sangat dibenci oleh masyarakat secara umum. Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan bulan. Saudara, kalau kita melihat doanya orang Farisi ini, kita melihat secara kasat mata, kalau kita menilai ini orang yang luar biasa, orang yang baik, orang yang agung, orang yang tidak punya cacat celah, orang yang melakukan perintah Tuhan dengan teliti. Ya, kalau kita perhatikan membaca ayat ini, maka kita menemukan dia orang yang seperti itulah. Selanjutnya ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sementara kalau kita melihat bagaimana cara bagaimana cara pemungut cukai berdoa ini, kita secara langsung bisa memahami bahwa dirinya betul-betul menyadari siapa keberadaannya itu. Dia merasa bahwa dirinya memang orang berdosa, pengkhianat terhadap negaranya, pemeras, dan layak disebut sebagai sampah masyarakat. Dari doanya kita tahu. Tetapi Yesus memberikan kesimpulan di dalam ayat yang ke-14 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Maksudnya si ahli Farisi tadi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah saudara, dua hal ini penting. Dan dua hal ini perlu kita pahami.
bahwa ternyata kesombongan itu bermuara, tadi saya katakan, di dalam hati seseorang. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya suci, dirinya baik, dirinya benar, dirinya sempurna, dirinya sudah lebih dari semua orang, justru itu sebenarnya adalah sebuah kesombongan. Ya. Ada orang-orang yang sombong itu terselimuti di dalam hatinya dan tidak ketahuan. Ya. Dan itu yang paling berbahaya. Mari kita belajar untuk melupakan segala kebaikan kita dan jangan menganggap diri orang hebat, orang lain rendah. Nah, sikap yang seperti itulah yang Yesus kategorikan sebagai sikap kesombongan yang ada di dalam hatinya. Nah, saudara, kita berdoa itu bisa, ya, itu sebagai orang yang sombong. Nah, saya membaca di dalam salah satu artikel, saudara, yang saya simpulkan, dia berkata begini, ada kesombongan itu bermacam-macam, dan salah satunya kesombongan itu bisa wujud sebuah kebanggaan karena orang itu melakukan sebuah kebaikan. Itu dikatakan sebuah kesombongan. Kalau sudah menolong orang dan kemudian saudara kata, aku bersyukur hari ini aku bisa menolong orang, dan saudara bangga dengan apa yang saudara lakukan, itu sebenarnya sebuah bentuk kesombongan. Nah, saya kalau membaca itu dan kemudian menyimpulkannya, betapa sulitnya kita memanajemen hati kita ini untuk menjadi hati yang tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, satu ayat di dalam kitab Markus juga berkata, kamu adalah seorang hamba, ketika kamu sudah melakukan segala sesuatu, maka hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, dan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, saudara, satu kesulitan yang dihadapi oleh setiap kita adalah hal seperti ini, memanajemen hati ini. Ya, saudara, apalagi ketika kita gagal memanajemen hati kita, kemudian keluar ungkapan lewat mulut kita, kemudian disertai dengan tindakan yang boleh dikatakan bahwa kita ini sedang menyombongkan diri. Nah, kalau kita membaca kisah ini, kita menemukan bahwa orang Farisi ini luar biasa. Orang Farisi ini dahsyat, saudara. Tetapi di satu sisi, kebanggaannya terhadap apa yang dilakukan, itulah yang dinamakan sebuah kesombongan. Dan sikap merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih suci, lebih berkenan kepada Tuhan, dan sikap penghakimannya terhadap orang lain, itu yang dianggap oleh Tuhan sebagai bentuk sebuah kesombongan. Dan ini perlu kita waspadai di dalam hidup kita. Nah, saudara, yang kedua kita akan belajar apa yang dikatakan Ayub di dalam kehidupannya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 mulai. Kitab Ayub pasal 1 ayat ke-20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara? Apa yang ada di dalam diri Ayub? Kalau kita melihat, Ayub ini betul-betul mengakui bahwa semua karena Tuhan, semua dari Tuhan, semua anugerah Tuhan. Nah, saudara, sikap yang seperti inilah yang harus dikembangkan di dalam hidup kita. Ya, ketika seseorang berkata semua karena saya, semua milik saya, semua karena kehebatan saya, maka itu sebuah pangkal di mana seseorang itu muncul keangkuhan dan kesombongan di dalam dirinya. Kita memperhatikan, saudara, bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu sombong, ya, berpotensi.
ada hal-hal yang berpotensi membuat seseorang itu meninggikan diri. Contohnya apa? Kekayaan. Orang itu bisa juga karena kekayaan kemudian dia sombong, merendahkan diri, ya, meninggikan diri karena kaya. Kamu tahu nggak? Saya kaya seperti ini, kamu tahu? Itu karena kerja keras saya dari kecil sampai besar. Kalau enggak saya tidak bisa menjadi kaya. Nah, kata-kata seperti itu satu sisi mungkin benar, bahwa dia bekerja keras dan luar biasa. Tapi pada satu sisi ada sebuah bentuk kesombongan. Karena apa? Orang itu tidak mengakui bahwa apa yang diperolehnya adalah berkat yang daripada Tuhan. Ada orang yang sombong karena prestasinya. Orang semakin prestasinya besar, dielukan, diagung-agungkan, itu adalah sebuah titik rawan di mana orang itu bisa menyombongkan diri. Ya. Seorang hamba Tuhan pun bisa seperti itu. Ya, ketika dia sukses, khotbahnya luar biasa, kemudian ada pujian yang disampaikan kepada dirinya, ada titik rawan di mana orang itu akan timbul kesombongan di dalam dirinya. Nah, kita membaca saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana Herodes ketika dia berkhotbah, ya, ketika dia berpidato, suaranya menggelegar luar biasa, rakyat bertepuk tangan dan rakyat berkata, inilah suara dewa yang luar biasa. Saudara, kemudian dia menyombongkan diri, dia menepuk dadanya, dia menempatkan diri sebagai orang yang luar biasa. Dan ketika itu juga Alkitab berkata dia ditampar oleh malaikat, kemudian mati dimakan cacing. Saya tidak tahu mati dulu dimakan cacing atau matinya itu ada cacing. Saudara, ya, kemungkinan ya langsung ada cacing-cacing gitu memakan Herodes. Ya. Itu luar biasa, ya. Jadi ketika kita berprestasi, itu bisa membuat kita sombong juga. Ya, ada hal-hal lain yang bisa membuat orang itu menjadi sombong. Contohnya apa? Rupawan. Dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih berpenampilan oke, itu bisa juga. Ada juga yang bisa sombong dengan kedudukannya. Apalagi sudah kalau di kampung saya itu orang itu kalau sudah namanya disebut dengan pegawai pemerintah, itu ada sebuah kebanggaan luar biasa, ya. Saya waktu kecil ketika saya sekolah pun orang tua saya itu menggadang-gadang saya, nak nanti kalau kamu sudah gede ya bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi ngangkat derajatnya orang tua. Karena kalau di kampung saya itu yang namanya pegawai pemerintah itu dihormati banget, ya. Dihormati, oh itu pegawai pemerintah dan sebagainya. Padahal gajinya sedikit sekali. Saya tanya teman saya yang sudah jadi pegawai negeri, dia sudah S2, saya tanya teman sekolah saya, kamu gajimu berapa kalau sebulan? Ya bersih-bersihnya semua sudah termasuk sertifikasi, termasuk dan sebagainya, itu maksimal 6 juta, ya, 6 juta dia katakan. Tetapi di kampung itu sebuah kebanggaan, saudara. Apalagi dia menjadi orang yang punya jabatan kedudukan, nah, itu di kampung beda sekali, ya. Kalau orang-orang kampung itu seperti itulah, itu bisa membuat juga orang sombong. Biasanya orang-orang yang seperti itu kalau undang pernikahan itu namanya disebutkan turut mengundang Bapak Vicky, siapa itu yang bukan Vicky Samuel, ya, yang di TV yang suka itu, makanya dia pingin jadi apa tadi dia mau turut mengundang. Jadi nama mereka itu dicantumkan, terus kemudian diberi tempat untuk terima tamu dan sebagainya. Karena apa? Karena memang kedudukan itu bisa membuat seseorang menjadi sombong, ya. Makanya salah satu gereja dulu saya dengar gini, gereja itu sistem kemajelisan, ya. Jadi kalau seseorang itu sudah diangkat jadi majelis, wah itu tepuk dada, ya, tepuk dada, majelis, mulai ngatur sini. Bahkan sampai ada seorang hamba Tuhan itu nyebutin gini, majelis gereja itu manusia jelmaan iblis. Karena apa? Bikin kacau. Makanya kalau gereja-gereja tertentu tidak mau sistem kemajelisan, ya. Gereja aliran Pentakosta itu rata-rata bukan sistem kemajelisan, ya, sistem kongregasional murni, ya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang tertentu seperti itu, tapi di sini tidak ada, ya. Sampai disebut seperti itu. Kenapa? Karena yang bikin resah justru majelisnya, ya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, itu bisa kedudukan, membuat sombong, ya. Saya memperhatikan bukan hanya itu saja, di gereja juga bisa terjadi. Orang kalau sudah mendapat kedudukan, contohnya jadi majelis wilayah Jakarta Barat, jadi majelis daerah, biasanya kalau khotbah pun diungkapin.
Saya di Jawa Tengah ini dipercayakan Tuhan menjadi biro penggembalaan. Kadang-kadang bisa terselip tanpa disadari. Itu sebuah kesombongan. Ya, semua orang tahu bahwa saya ini punya jabatan. Nah, ini ngeri sekali. Nah, saudara, kedudukan bisa, garis keturunan juga bisa. Kamu tahu nggak? Saya ini keturunan Ningrat. Saya bilang Ningratan di jalanan. Saya ini darah biru. Coba dibelah, darahnya biru nggak? Saya ini, orang itu, dan sebagainya. Saudara, ada banyak hal yang bisa berpotensi membuat kita sombong, ini bisa. Nah, tetapi kita kembali kepada firman Allah, seperti apa yang dikatakan Ayub, bahwa semuanya dari Tuhan, anugerah Tuhan, dan kalau Tuhan memberi kita syukuri, kalau Tuhan mengambil pun kita juga bersyukur, karena semuanya anugerah. Kalau kita diberi jabatan, bersyukurlah dengan jabatan itu. Kalau kau diberi kekayaan, bersyukurlah dengan kekayaan itu. Kalau kau diberikan rupawan, bersyukurlah dengan rupawan itu. Kalau kau dibuat Allah berhasil, bersyukurlah dengan keberhasilan itu. Nah, saudara, untuk menetralisir hati ini tidak segampang yang kita bayangkan. Karena apa, saudara? Kesombongan itu bisa membuat seseorang lupa menghargai anugerah Tuhan. Kalau seseorang sudah berkata sayanya lebih banyak daripada Tuhan, hati-hati ya. Oh saya. Lupa dia katakan aku bersyukur kepada Tuhan. Itu sudah titik rawan. Ya. Nah, orang yang sombong itu cenderung tidak menghargai orang lain. Orang yang sombong itu bisa menghilangkan ketulusan hatinya. Orang yang sombong itu bisa menghapus semua kebaikan yang sudah dilakukannya. Nah, saudara, hal ini perlu kita waspadai. Karena apa? Kesombongan itu biasa muncul di dalam hati. Ya, orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi kita perlu sadar, kita perlu peka. Apakah sudah ada sebuah kesombongan di dalam hati? Ya. Nah, saudara, saya mau katakan Allah menentang orang sombong itu ya dan amin. Karena sepanjang sejarah orang-orang sombong itu tidak pernah ditinggikan oleh Tuhan, tetapi justru direndahkan. Tetapi orang-orang yang rendah hati itu ditinggikan oleh Tuhan. Coba kita nyanyikan pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jadi biarlah kita diperiksa oleh Tuhan, kita sendiri melihat diri kita sendiri. Kalau sudah ada bibit-bibit itu, kita katakan Tuhan, ajar aku bersyukur dan aku tidak lagi menyombongkan. Coba kita nyanyikan pujian ini ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini. Selidiki, nyatakan segala perkara.